Saya membuat video klarifikasi tentang YouTube yang beredar detik-detik terakhir Yudi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Baiklah, masih berita masalah seputar Bapak Yudi Mulyana. Jadi ini saya dapat mandat ya, pesan dari Ibu Erawati. Beliau adalah istri daripada Bapak Yudi Mulyana. Beliau beserta anak bungsunya si Nadia ya. Nadia ini cantik, pintar, dia hafidz Al-Quran ya. Saya dulu sering dikirimi videonya oleh Bapak Yudi Mulyana ini. Anaknya pinter, solehah, hafidz Al-Quran, pinter, sekarang sudah mulai menghafal Al-Quran ya. Bahkan kapan hari ikut lomba dia menang. Salut tentu dia. Nadia harus hebat, Nadia harus kuat ya bersama ibu di sana. Dan untuk menutup gonjang-ganjing perselisihan di luar ya, ini ada wasiat yang perlu kami sampaikan. Jadi wasiat ini beliau kirimkan pada kami untuk supaya meluruskan berita-berita yang beredar soal Bapak Yudi Mulyana. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Yudi Mulyana ini dibuat seperti rebutan ya antara Islam dan Kristen. Di satu sisi orang-orang Kristen sangat getol sekali, dia mengatakan bahwa Bapak Yudi Mulyana sudah masuk Kristen lagi dengan ditunjukkan bukti-bukti chatting, video call atau audio call dan sebagainya ya, yang disampaikan oleh Ibu Uti Watimena kapan hari. Demikian juga si Gracia ya, Gracia Pelo, dia juga menunjukkan chat-chatnya bahwa ada ketertarikan Bapak Yudi mau mempelajari Kristen Ortodok, karena si Gracia ini adalah dari kelompoknya ortodoknya Bambang Nursena ya. Jadi saling tarik, saling mengatakan klaim dan sebagainya, Bapak Yudi sudah murtad lagi dan sebagainya. Ini memang sebuah pertaruhan ya, pertaruhan. Dan ini memang menjadikan sebuah kebanggaan tersendiri dari beberapa kalangan kalau bisa menarik Bapak Yudi bisa masuk agama Kristen kembali. Seperti Anda ketahui bersama bahwa kami sudah lama ini bersama dengan Bapak Yudi ya. Sejak beliau masih belum terkena kasus, dulu dibaptis oleh si Paul Zhang ya, rame-rame dibaptis, kemudian beliau menyatakan masuk Islam kembali. Bahkan detik-detik terakhir di akhir bulan Desember kemarin kita masih bertemu di sebuah acara yang kami lakukan oleh AWF, yaitu Diklat Kristologi untuk para penggiat perbandingan agama, terutama untuk mahasiswa Fakultas Usuluddin ya, jurusan perbandingan agama, yang kami muat di konten saya beberapa hari yang lalu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Yudi ini mulanya adalah seorang Kristen, kemudian beliau masuk Islam, kemudian dibaptis kembali oleh Paul Zhang, kemudian di depan saya dia bahkan di beberapa tempat dulu yang videonya sempat viral menyatakan kembali kepada Islam lagi dan bahkan bersyahadat ulang ya. Dan memang pro kontra itu bukan hanya terjadi di kalangan para Kristen saja, tetapi di kalangan Muslim pun saya akui ini bahwa itu memang pro kontra. Saat kami menampilkan foto Bapak Yudi tampil di mimbar bersama kami di acara Diklat Kristologi pun banyak orang-orang Muslim yang mempertanyakan kenapa harus mengundang Bapak Yudi di acara tersebut. Saya bilang dan saya sudah klarifikasi kemarin bahwa kehadiran beliau bukan sebagai pembicara resmi ya. Itu adalah kebetulan dia hanya berkunjung saat kami mengadakan acara di sebuah villa ya di Trawas waktu itu. Kami jawab ya. Dan pro kontra ini pun berkembang hingga detik-detik beliau sakit, kemudian bahkan detik-detik beliau mau meninggal setelah operasi kemarin ya. Akhirnya beliau wafat dan akhirnya benar orang-orang Kristen memunculkan chattingan-chattingan masalah Bapak Yudi yang mengatakan Bapak Yudi
kembali ke Kristen, Bapak Yudi mau dibaptis, Bapak Yudi mau perjamuan kudus lagi dan sebagainya. Itu yang dilakukan atau klaim-klaim dari pihak-pihak Kristen ya. Dan kali ini kita akan dengarkan pengakuan atau kesaksian langsung ya, bagaimana detik-detik Bapak Yudi Mulyana ini, apakah beliau dimakamkan secara Kristen atau dia berwasiat bahwa dia tidak mau dimakamkan secara Islam atau bagaimana. Nah, ini kita mendapatkan kiriman dari keluarga beliau, yaitu Ibu Erawati, yang sudah dikirimkan pada kami. Baiklah, kita akan lihat videonya ya. Videonya singkat, ini hanya 2 menit 50 detik ya, karena kiriman lewat video di WA kan tidak bisa panjang ya, tetapi bisa kita tangkap intinya nanti ya. Coba kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati. Saya tinggal di perumahan Taman Kota Ciperna, Cirebon. Jujur, sebenarnya saya kurang suka keramaian, kebisingan, atau apapun yang membuat gaduh. Tapi terpaksa saya harus membuat video ini karena amanah dari Bapak RT tempat di mana kami tinggal. Beliau menyampaikan kepada saya agar saya membuat video klarifikasi tentang YouTube yang beredar detik-detik terakhir Yudi Mulyana. Adapun nanti setelah video ini beredar, saya berlepas diri dari komentar apapun. Karena bagi saya dalam Islam, ketika seseorang sudah meninggal, itu terputus amalannya. Kecuali amal jariah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Maka berkaitan dengan itu, saya kabarkan bahwa saya dan kedua anak saya adalah orang-orang terdekat di detik-detik terakhir Pak Yudi Mulyana. Karena kedua anak saya adalah putri kandung dari Bapak Yudi Mulyana rahimahullah. Kenapa kami makamkan Pak Yudi secara Islam? Karena beliau di detik terakhirnya beliau menjalankan sholat walaupun dengan posisi duduk. Dan sholat Pak Yudi itu ditiru oleh putri bungsu kami yang qadarullah kondisinya Down syndrome. Jadi Nadia ini sholat dengan posisi duduk karena dia melihat papahnya sholat dengan posisi duduk. Saya bilang sama Nadia, Dek, kalau sholat nggak boleh duduk. Kalau papa duduk itu karena papa sedang sakit. Tapi kalau Nadia kan sehat. Jadi Nadia sholatnya harus berdiri, nggak boleh duduk. Gitu. Jadi berarti dia kenapa bisa melakukan gerakan sholat sambil duduk, karena dia melihat papahnya yang sholat gitu dengan posisi seperti itu. Jadi di samping Nadia yang mengikuti mencontoh gaya sholatnya papahnya, itu juga Aisyah yang sering disuruh oleh papahnya untuk mengambilkan sarung bersih, celana dalam bersih, baju bersih, peci, karena papanya bilang, Kak tolong ambilin itu gitu, sarung, peci gitu, celana dalam, papa mau sholat. Baik, itu tadi adalah video klarifikasi dari Ibu Herawati ya, beliau istrinya Bapak Yudi Mulyana. Sudah jelas sekarang ya, kita menjadi jelas supaya isu-isu supaya berhenti sampai di sini, bahwa di detik-detik Bapak Yudi Mulyana meninggal, beliau masih muslim, bahkan sering melakukan ibadah sholat meskipun dengan cara duduk. Jadi ini menepis tuduhan macam-macam di luar sana ya. Apapun itu, orang bisa melakukan perbuatan apa saja di sebelumnya ya. Dan itu kita anggap kesaksian-kesaksian mereka gugur karena di detik-detik itu manusia memang bisa saja meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah ya, di akhir-akhir hayatnya. Bisa saja orang yang suci, orang yang bersih di kehidupannya, tetapi di detik-detik terakhir dia melakukan kesalahan
fatal dan bahkan bisa menjadi kematian yang menjadikan dia sengsara di akhirat nanti ya. Tetapi si Bapak Yudi ini sudah disaksikan oleh anak-anak beliau, sudah disaksikan oleh anak-anaknya bahwa beliau meninggal dalam keadaan muslim ya. Kita sebagai umat muslim janganlah terus-terusan berprasangka buruk, janganlah kita memaki-maki mayit ya. Itu kita tahu hadisnya memang tidak diperbolehkan oleh Nabi. Dan kita berdoa saja yang terbaik buat beliau supaya diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal perbuatannya. Dan Bapak Yudi Mulyana ini adalah sahabat saya juga, sahabat teman-teman di Surabaya. Kami sering melakukan acara, kami sering bertemu juga. Jadi doa kami secara tulus untuk ibu keluarga yang ditinggalkan tetap tabah ya. Semoga kepergian Bapak Yudi diikhlaskan dan Bapak Yudi diampuni semua dosa-dosanya, dan insya Allah Bapak Yudi masih Islam, masih muslim. Di akhir-akhir detik-detik terakhirnya beliau masih melakukan sholat. Demikian saudara-saudaraku berita klarifikasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada segala kekurangan, dan saya sampaikan terima kasih untuk para donatur yang sudah mendukung kami, mendukung kegiatan kami di bulan Ramadan ini lewat Yayasan At-Tauhid Jawa Timur. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.